Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, kitab jenazah. Jadi kitab jenazah ini nanti ada beberapa pembahasan. Yang sudah kita bahas adalah tentang adab-adab sebelum kematian. Di antaranya adalah aksiru dzikra hazimil lazzat, perbanyak mengingat kematian. Ya, dengan banyak mengingat mati, maka memutus angan-angan. Biar kita jangan terlalu banyak berkhayal. Ya, bahwa supaya kita juga tidak ada waktu untuk dendam. Tidak ada waktu untuk terlalu memperebutkan dunia yang akan kita tinggalkan ini. Dan juga supaya kita banyak persiapan dengan mengingat kematian itu. Kemudian juga sudah kita jelaskan dalam hadis la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Jangan pernah menginginkan kematian karena terlalu berat musibah yang menimpa. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di akhirat nanti. Jangan-jangan ya yang di akhirat itu jauh lebih berat, ya lebih berat ketimbang ujian yang ada di dunia ini. Tapi bukan jangan-jangan, memang yang di akhirat itu jauh lebih berat ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu rahimakumullah, Nabi menyampaikan hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Kita sudah sampaikan adab-adabnya. Di antaranya jangan menekan, jangan memaksa, ya, jangan melakukannya berulang-ulang. Kalau udah diucapkannya, udah cukup. Ya. Kecuali dia berbicara yang lain. Nah, perlu diulangi lagi. Karena kita mengharapkan akhirul kalam. Ucapan yang terakhir itu adalah la ilaha illallah. Jadi, apakah berhasil atau tidak? Itu nomor 2. Yang penting kita sudah menjalankan sunnahnya. Kata Nabi, laqinu mautakum. Laqinu diambil dari kata talqin. Bimbing. Ajari, diktekan kepada orang yang mati itu, yang mau mati, la ilaha illallah. Sebab dalam hadis dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan kita juga sudah sampaikan bahwa talqin sebelum mati ittafaqa alaihil ulama. Ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di situ. Adapun talqin setelah wafat, maka di sini berbeda pendapat ulama. Saya lupa pada sampaikan kemarin dari 4 mazhab itu, termasuk Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ada talqin setelah wafat di atas kubur. Ya, mereka berdalil dengan hadis At-Tabarani. Ya, yang mana di situ dikatakan apabila sudah datang malaikat mungkar wa nakir, kemudian melihat ada orang yang mengajari mayit ini dengan la ilaha illallah, lalu dia memegang tangan
tangan apa? Saudaranya, malaikat itu, ayo kita pergi katanya. Ini lagi ada yang ngajari. Hadis Tabrani. Tapi menurut ahli hadis, bahwa hadis ini adalah hadis maudhu. Nah, tapi mereka bukan hanya berdalil dengan itu. Ada lagi dalil mereka adalah fi'lus sahabah gitu ya. Perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pun dia tidak ekstrim mengatakan tidak boleh. Beliau mengatakan hukumnya ada 3. Ada yang mengatakan ibahah boleh, ada yang mengatakan sunnah, dan satu lagi mengatakan bid'ah. Jadi khilafiyah dalam masalah ini adalah masalah biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan seperti itu. Apapun yang dilakukan pada saat di kuburan itu adalah tazkirah bagi orang yang hidup, dan juga insya Allah dengan doa-doa yang disampaikan dan zikir-zikir yang dibacakan, mudah-mudahan mayit yang ada di dalam kubur akan mendapatkan keringanan dan juga akan dilapangkan Allah kuburnya, dan juga diampuni Allah dosa-dosanya. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kali ini kita membahas bagaimana cara pandang Islam, bagaimana sikap umat Islam kalau ada orang sudah mati. Kira-kira mayat ini diapakan gitu ya. Itu. Nah, di sini dikatakan wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah dia berkata, dakhala Rasulullah ala Abi Salamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abi Salamah. Abi Salamah ini istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini apanya Nabi? Istrinya Nabi, tapi setelah habis iddahnya daripada Abu Salamah ini. Ya. Menjenguk pada saat wafat. Wa qad syaqqa basarahu, dan matanya terbuka. Terbuka maksudnya terbelalak gitu ya. Fa'aghmadahu, maka Nabi memejamkan matanya. Jadi terbuka gini, lalu dipejamkan Nabi gini. Gitu. Biasanya kalau udah dipejamkan nggak terbuka lagi Pak ya kan? Gitu. Kalau terbuka takut yang memejamkan malah kabur nanti gitu ya. Oh hidup lagi gitu ya. Insya Allah nggak kebuka lagi gitu ya. Kalau dipejamkan gitu. Summa qala inna ruha ida kubida atba'ahul basaru. Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, maka ruh itu diikuti oleh mata. Mendengar perkataan itu, para sahabat pun yang hadir di tempat tersebut merasa yakin bahwa Abu Salamah sudah menghembuskan napasnya yang terakhir. Fadat janasum min ahlih, maka keluarganya menjerit, berteriak dan menangis. Faqala, Nabi berkata, la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Ya, menangis boleh. Ya. Sedih boleh. Tapi la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu mendoakan untuk diri kamu kecuali yang baik-baik. Jangan bilang, ya Allah, suamiku sudah mati, siapa lagi nanti yang ngasih makan kami, katanya. Ya kan? Ya Allah, suamiku sudah mati, siapa lagi yang jagain kami, katanya. Ya kan? Padahal yang mati itu ya bukan yang ngasih makan.
Yang mati itu tukang makan. Yang ngasih makan siapa? Allah. Allah yang ngasih makan. Jadi yang mati itu tukang makan, itu ya. Nah, fa innal malaikata tu'amminu ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi jangan sembarangan berdoa karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan tinggikan kedudukannya fil mahdiyin, di antara orang-orang yang dapat hidayah. Wabsah lahu fi qabrih, lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu fih, dan berikan cahaya di kuburnya. Wakhlubhu fi akibih, dan berilah penggantinya dalam turunannya. Riwayat Muslim. Nah, apa yang kita ambil dari hadis ini? Jadi Nabi itu, beliau adalah guru dan beliau adalah murabbi. Jadi beliau mengajarkan kepada kaum muslimin, ya, bersabar ketika menghadapi musibah. Bersabar ketika berpisah dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang-orang yang dikasihi. Ya, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah al-imsak, menahan. Menahan lisan. Jangan sampai berucap kata-kata yang mengundang murka dari Allah. Itu. Yang kedua, menahan anggota tubuh. Saya pernah lihat itu ada orang meninggal ayahnya, dia ambil kampak, dia kampak dinding rumahnya. Itu. Kalau perbuatan orang jahiliyah dulu adalah kalau ada orang yang meninggal, mereka pukul-pukul pipinya, darbul khudud. Seolah-olah mereka tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka juga ada yang menunjukkan kekesalannya, kedongkolannya, dan kejengkelannya. Jadi, jaga lisan ketika kita sedang musibah. Ya, pertama jaga lisan, kedua jaga anggota tubuh. Yang ketiga, jaga hati. Jangan sampai hati kita ini tidak ridho dengan ketentuan ilahi Rabbi. Ya, sebab kalau ada kematian, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, doa kita kepada keluarga yang dapat musibah apa, Pak? Al-baqa'u lillah walahu ma akhad. Ya. Yang kekal itu hanya Allah. Antum nggak perlu nangis berlebihan. Sebab memang begitulah adanya, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Walahu ma akhada. Dan terserah Allah, dia mau ambil siapa. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Ya. Dan Allah yang punya, maka dia tidak zalim ketika mengambilnya. Ya. Baru yang kedua kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru setelah itu Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'afan. Ataupun doa yang ada di hadis ini lebih bagus lagi. Allah maghfirlahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrih, apalagi wa nawwir lahu fi wakhlubhu fi akibih. Nah, untuk keluarga yang ditinggalkan ada doa khusus teruntuk mereka. A'zamallahu ajrakum.
Itu Pak ya. A'zamallahu ajrakum. Kalau kita takziah, jangan lupa mengucapkan a'zamallahu ajrakum. Apa artinya? Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada kalian atas musibah yang menimpa ini. Ya. Tapi tentu saja pahala yang besar itu tidak didapat dengan cuma-cuma. Berlaku syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Bahwa keluarga yang ditinggalkan harus sabar. Kalau tidak sabar, maka yang dapat bukan keampunan, tapi yang dapat adalah dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kepada keluarga yang ditinggalkan itu jaga lisan, jaga tangan, ya. Kemudian satu lagi jaga hati. Nah, di dalam hadis ini adalah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah datang ke rumah Abu Salamah ketika Abu Salamah sedang ihtidar, sedang sakaratul maut. Ini juga sunnah Pak ya, sunnah. Ya mungkin di antara bapak dan ibu sudah pernah melihat orang yang sedang sakaratul maut dan pernah melihat langsung orang yang menghembuskan napasnya yang penghabisan. Itu kalau di kampung bisa, kalau di kota nggak bisa. Biasanya orang itu sudah dimasukkan ke mana? Ke ruang ICU dan tidak ada yang boleh melihat gitu ya. Jadi kalau dulu nggak ada ICU Pak, jadi orang sakit di kasur kemudian disaksikan anak-anaknya, keluarganya seperti itu. Nah, waktu itu Ummu Salamah ini masih dari istrinya Abu Salamah. Nah, maka Nabi menjenguk. Ya, di antara adab hak Muslim terhadap Muslim itu apa? Iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Sakit biasa saja kita jenguk, ya. Apalagi sakitnya sakit yang membawa kepada kematian. Gitu. Tapi ada adab ketika menjenguk orang sakit. Satu, jangan kelamaan. Ya, kasihan, takut dia bosan. Kecuali Anda adalah orang yang disenangi oleh yang bersangkutan. Gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa bawa anggur ataupun jeruk ataupun pisang. Ya, itu. Nanti ketika ditanya bagaimana rasanya, katanya, gimana ada rasanya, ente nggak bawa apa-apa katanya, ya, bawalah itu. Kemudian apalagi adabnya, ya, adabnya itu dalam hadis qudsi dikatakan, wahai fulan, ya, aku ada di satu tempat engkau tidak mengunjungi aku, katanya, kata Allah, ya, kenapa ya Allah? Aku ada di sisi orang yang sedang sakit. Apabila engkau hadir di situ, maka engkau telah berkunjung kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan iyadatul marid itu adalah ibadah, taqarrub kepada Allah. Tapi satu lagi jangan lupa niat. Niatnya bukan seter muka, bukan nggak enak, dia udah sakit saya nggak enak katanya. Nggak enak kalau nggak berkunjung. Itu. Kalau niatnya nggak enak, ya mudah-mudahan dapatnya nggak enak itu. Terus niatnya apa? Niatnya menjunjung tinggi perintah Allah itu Pak. Kenapa mengunjungi orang sakit? Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa mengunjungi orang sakit? Membayar utang. Hak itu kan utang. Hak orang kepada kita. Ya, berarti apa? Hutang kita kepada dia. Hutang wajib dibayar. Nah, itu niatnya itu satu melaksanakan perintah Allah, dua adalah membayar hutang kepada dia, kemudian yang ketiga adalah
menunjukkan kasih sayang kepada sesama Muslim. Itu dilakukan oleh Nabi. Di sini dikatakan waqad syaqqa basarahu, dan matanya terbuka, artinya terbelalak. Ba'da an kharajat ruhuhu ila bari'iha, setelah nyawanya keluar kepada menuju Tuhannya, wa zalla sakhisan, dan matanya itu terus melotot. Maka Nabi mengetahui bahwa orang itu telah mati. Ya kalau udah mati untuk apa lagi gunanya matanya terbuka, ya kan? Kira-kira kalau matanya terbuka, kira-kira buat apa, Pak? Dia mau lihat apa? Lihat orang yang hadir? Enggak lihat, itu namanya juga udah mati. Kira-kira orang mati itu lihat orang yang di sampingnya apa enggak itu? Lihat orang yang hadir apa enggak, Pak? Pak, orang yang mati itu lihat enggak orang yang hadir di situ? Hah? Kalau saya nggak tahu, saya belum pernah mati. Ya, nggak tahu kita itu apakah lihat atau tidak. Tapi yang jelas karena Nabi menutupkan matanya berarti memang nggak ada gunanya terbuka, maka ditutupkan oleh Nabi. Satu. Yang kedua, li'alla yakbuh manzurhu. Kelihatan jelek gitu ya, kelihatan nggak enak dilihat. Kalau orang udah mati matanya kebuka gitu, jadi ditutupkan. Itu adab ya. Bapak hadir, kalau ada nggak tahu bilang ini ditutup. Ada hadisnya bilang di mana dalam kitab Bulughul Maram. Gitu. Ya. Kamu sok tahu ya, kalau nggak ayo ikut ngaji gitu, diajak ngaji Pak. Nah, kemudian Nabi mengatakan alasannya apa? Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ya. Jadi kata Nabi, apabila roh itu keluar, nah roh itu dilihat oleh mata. Kalau itu iya. Jadi saat roh itu keluar, matanya melihat. Jadi mata kita itu melihat. Nah, kalau itu iya. Dari mana kita tahu? Nabi yang mengabarkan. Gitu. Jadi roh kita lihat. Nah, kan rohnya udah pergi. Jadi dia nggak lihat apa-apa lagi gitu. Karena udah nggak lihat apa-apa, maka ditutupkan. Nah, di situ tatkala Nabi sudah menutupkan memejamkan mata daripada Abu Salamah tadi, maka orang-orang yang hadir pun merasa bahwa beliau sudah almarhum. Padut janasum min ahli. Maka keluarganya menjerit, menangis. Ya. Lalu Nabi SAW melarang mereka. Nabi tidak melarang menangis. Ya, Nabi tidak melarang sedih. Yang dilarang Nabi apa? Yang dilarang Nabi itu niyahah. Niyahah itu apa namanya? Meraung-raung gitu ya. Itu. Bahkan kalau orang dulu itu demi untuk supaya kelihatan orang ini sangat dicintai, sangat dihormati, jadi bayar orang untuk nangis. Iya, untuk nangis-nangis meraung-raung gitu dibayar Pak. Jadi kayak grup nasyid gitu. Itu dibayar. Itu supaya kelihatan bahwa orang ini orang penting lah, orang hebat gitu ya. Itu. Nah, di situ kata Nabi, la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Hati-hati ketika saat dapat musibah itu adalah waktu mustajab. Karena apapun doanya pada saat itu diaminkan oleh para malaikat. Ya. Maka oleh karena doa-doa pada saat itu diaminkan oleh malaikat, maka berdoa yang baik. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya.
terhadap tadi kalau kepada orang yang dapat musibah kita doakan apa? A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah membesarkan pahala kalian. Bagi kita yang dapat musibah apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala atas musibah yang menimpa diriku ini. Wakhlub li khairam minha. Dan berikan aku ganti yang lebih baik. Nah, waktu doa ini diajarkan kepada Ummu Salamah, dia bilang kalau yang pertama saya percaya itu katanya. Ya Allah berikan pahala atas musibahku ini. Tapi kalau yang kedua ini wakhlub li khairam minha, gantikan yang lebih baik daripadanya. Emang ada yang lebih baik daripada Abu Salamah katanya. Kata Ummu Salamah, saya tidak merasa ada laki-laki yang lebih baik, lebih soleh, ya, lebih penyayang daripada Abu Salamah. Kata orang-orang, ini doa diajarkan Nabi, kamu amalkan aja katanya. Akhirnya dia pun amalkan. Ternyata memang betul, ya, dia dapat ganti yang lebih baik daripada siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab tidak ada lagi manusia yang terbaik, yang lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya kalau kita dapat musibah apa? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpa ini dan berikan pengganti yang lebih baik lagi. Masya Allah. Kalau kehilangan harta benda, mungkin karena kebakaran, ya kan? Ini gempa di mana? Di Cianjur. Ya, semoga Allah merahmati mereka. Itu banyak yang kehilangan tempat tinggal, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak anak-anak yang jadi yatim, banyak ibu-ibu yang jadi janda, dan banyak juga mungkin bapak-bapak yang jadi duda gitu ya. Maka doa yang paling afdal, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikan kepada kami pahala atas musibah ini. Jadi musibah itu enggak diminta, jangan diminta. Jangan dimohon. Tapi kalau datang dihadapi. Salah satu menghadapinya adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama bilang dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Itu doa kita pribadi kalau yang dapat musibah. Tapi kalau kita mau mendoakan orang yang dapat musibah, inna lillahi al-baqa'u lillah, ya, yang kekal hanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada kami. Kenapa kita harus jaga mulut pada saat itu? Ya, jaga kata-kata pada saat itu. Karena ketika seseorang mendapatkan musibah, itu adalah waktu mustajab. Waktu mustajab. Apapun yang didoakan, kabul. Lah kalau didoakannya, siapa lagi yang akan mengasih kami nanti makan? Ya, takutnya dia dibukin susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Maknanya apa? Ya Allah, hapuskan dosa-dosanya dan hapuskan semua kesalahannya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah,
jadikanlah dia di sisimu bersama orang-orang yang dapat hidayah, dan tinggikan kedudukannya di surga. Wakhlubhu fi aqibih. Ya. Dan jadilah engkau ya Allah khalifatan lahu, pengganti baginya. Ya. Mengurus, menjaga, memelihara keluarganya dan anak-anaknya. Jangan engkau biarkan mereka, jangan engkau serahkan mereka kepada orang lain ya Allah. Itu. Nah, itulah makna daripada doa itu. Terus doa Nabi apa lagi? Wabsih lahu fi qabrih, luaskan kuburnya. Ya. Karena naimul qabri itu pasti. Ya, sebagaimana azab kubur itu pasti ada, maka kesenangan kubur juga pasti ada. Ya, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika bercerita tentang surga dan neraka, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika bercerita tentang azab kubur, dia nggak kuat. Dia nangis. Ketika ditanya, kenapa? Waktu cerita azab kubur engkau nangis, katanya. Dan kalau cerita surga dan neraka, kau biasa-biasa saja. Ya. Karena azab kubur itu awwalu manazilin min manazilil akhirah. Karena kubur itu adalah terminal pertama daripada terminal perjalanan akhirat. Apabila baik, maka perjalanan berikutnya akan baik. Apabila banyak masalah, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat lagi masalahnya. Nah itu. Makanya doanya apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadilah kuburnya taman dari taman surga. Jadi, Bapak dan Ibu, yang kita ambil dari hadis itu, yang pertama, ighmadu ainil mait, memejamkan mata orang yang telah mati. Ya. Kalau yang laki-laki yang memejamkan siapa? Anaknya, istrinya, ya, ataupun harus laki-laki lah, jangan perempuan. Yang kedua, petunjuk kepada kita untuk bersabar dan menjaga lisan ketika ada musibah kematian. Kemudian juga disyariatkan doa. Jadi kalau datang ke mana? Ke melayat, datang ke itu jenazah, lihat. Jangan cuma lihat gitu. Oh ya, waduh, sakitnya apa? Biasanya tanya orang, sakitnya apa? Gitu. Ya. Umurnya berapa? Pasti dua itu pertanyaannya. Sakitnya apa? Umurnya berapa? Padahal kematian itu nggak ada urusannya dengan sakit dan umur. Orang kalau mau mati, mati aja. Ya. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak ada penyakitnya. Wa kam min sakimin asyahin minad dari. Betapa banyak orang yang sakit tapi masih hidup bertahun-tahun. Gitu. Kadang-kadang kita ini merasa, saya masih lama. Wong ibu saya masih ada, katanya. Bapak saya masih ada, katanya. Siapa jamin ibunya atau bapaknya yang duluan mati? Kan bisa saja anaknya yang duluan mati. Gitu. Dan banyak sekali orang yang anaknya duluan mati daripada bapaknya. Nah, itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Bihi dilalah annal mayyit yuna'amu fi qabrihi aw yu'adzab. Dan hadis ini adalah dalil bahwa mayit itu akan disenangkan di kuburnya atau dibuat menderita. Itu. Orang yang senang di dunia belum tentu senang di kubur. Orang yang susah di dunia belum tentu susah di kubur. Bisa jadi orang yang menderita di dunia senang di kubur. Dan bisa saja orang yang senang di dunia menderita di kubur. Ada.
Dan bisa saja orang yang menderita di dunia, menderita di kubur, senang di dunia, senang di kubur. Ya, kalau kita pilih yang mana itu? Ya. Dan kesenangan dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan kubur. Derita di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan derita di kubur. Nah, itu. Kemudian hadis ini adalah taklim, pengajaran apa yang diucapkan ketika mati, ya, ketika orang sudah mati. Ketika kita dapat musibah, doanya tadi apa? Allahumma ajirni fi musibati wa khlub li khairam minha. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Hadis ini menjelaskan bahwa malaikat hadir. Ya, ketika ada orang sakit, apalagi orang itu sudah hampir mati. Sekurang-kurangnya yang hadir adalah malaikat apa? Malaikat Israel, mau mencabut nyawa orang itu. Nah, itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini belum masuk Isya ya? Belum, ya. Satu hadis lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah hina tuwfiya sujjiya biburdin hibarah muttafaqun alaih. Bahwa Nabi ketika wafat ditutup dengan kain bermotif dari Yaman. Muttafaq alaih. Jangan pula biarkan orang mati itu nggak pakai baju, ya, itu ditutup, ya. Dan nanti akan dijelaskan bahwa pakaian yang dipakainya itu dilepas, ya, diganti dengan apa? Dengan kain kafan, itu. Di sini dijelaskan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama waktu itu dalam satu riwayat dikatakan bahwa para sahabat sedang sholat subuh di Masjid Nabawi. Ya, waktu itu adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Itu. Jadi Nabi wafat hari apa, Pak? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Kata Anas bin Malik, dia cerita tentang wafatnya Nabi itu. Bainama hum fi salatil fajri yaumal itsnaini wa Abu Bakar yusalli bihim lam yabja'hum illa Rasulullah kashafa sitra hujrati Aisyah fanazara ilaihim wa hum fi sufufis salah thumma tabassam yadhak fanakasa Abu Bakar akibaihi liyasila as-saffa wa dhanna anna Rasulullah yuridu an yakhruja ila as-salah faqala Anas wa hammal muslimun an yabtatinu fi salatihim farham bi Rasulillah fa asyara ilaihim bi yadihi an atimmu salatakum thumma dakhala al-hujrah wa arkhas sitra. Nah, jadi waktu itu salat subuh dan sahabat sedang salat subuh diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah membuka satir. Satir itu kayak ginilah satir ya. Membuka satir karena memang rumahnya Rasulullah itu nempel sama Masjid Nabawi. Pas dilihat Nabi, Nabi tersenyum dan Nabi tertawa. Nah, kaum muslimin pun senang. Ya, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar pun mundur. Ya, mundur. Kemudian
berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat. Tapi Rasulullah masuk lagi ke dalam rumahnya. Jadi waktu Rasulullah mau wafat itu dia minta izin kepada istri-istrinya supaya beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada saat itu katanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan pilihan oleh malaikat Jibril, apakah mau hidup ataukah mau bertemu dengan Allah. Maka dijawab oleh Nabi, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la, katanya. Ya, Nabi mengatakan ar-rafiqul a'la, maksudnya saya milih ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Rasulullah pun menghembuskan napasnya yang penghabisan. Nah, masuklah Abu Bakar ke dalam rumah, tapi di luar itu sudah ada kabar kalau Rasulullah ini meninggal. Akhirnya Umar bin Khattab angkat senjata sambil bilang, "Man qala inna Muhammadan qad mata." Siapa yang bilang Muhammad sudah mati, saya akan penggal lehernya, kata Umar. Ya, nggak tahu Umar, kayak kemasukan gitu ya, kayak kerasukan gitu ya. Itu. Siapa yang bilang Muhammad sudah mati, saya akan potong lehernya. Muhammad belum mati. Ya, cuma istirahat sebentar aja, nanti hidup lagi katanya. Nah, akhirnya masuk Abu Bakar ke dalam, ya, kemudian dilihat oleh Abu Bakar, kemudian Abu Bakar pun mencium kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan, ya, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan walladhi nafsi biyadih la yudhikakallahu al-mautataini abada. Ya, kata Abu Bakar, ayahku dan ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Demi yang jiwaku berada di tanganmu, la yudhiqukallahul mautataini abada. Allah hanya menjadikan mati bagimu hanya satu kali. Maksudnya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kegalauan ya setelah ini. Summa kharaja. Kemudian setelah dia itu Abu Bakar keluar. Kenapa? Dia mau menenangkan. Ya, dia bilang, ayyuhal halik, hai yang bersumpah, ala rislik, kamu tenang dulu. Ya, akhirnya Umar yang begitu garangnya, ya, begitu galaknya Umar itu mendengar Abu Bakar ngomong langsung duduk Pak dia. Duduk. Abu Bakar ini badannya kecil, itu orangnya lembut, kalem. Tapi kalau ngomong sama Umar, Umar tunduk sama dia, takut itu. Ya. Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Ya. Siapa yang menyembah Allah, maka tenanglah, Allah hidup dan tidak pernah mati. Sambil membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rasul. Yang hadir pun semua nangis. Ya, nangis semua. Dah. Nah, pada saat itu kan yang langsung dipikirkan oleh para sahabat, siapa pengganti Nabi gitu ya. Nah, itu. Mereka datanglah berkumpul kepada Sa'ad bin Ubadah di satu tempat di satu gedung untuk membicarakan siapa yang akan menjadi khalifah. Lalu muncul ide pada saat itu, minna amirun wa minkum amir. Kita bikin dua amir. Satu amirnya orang Ansor, satu amirnya orang
Muhajirin. Hampir terjadi perpecahan dan ini hampir terbelah gitu ya. Padahaba ilaihim Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya. Maka tempat itu didatangi oleh Abu Bakar, Umar, dan Ubaidah ibnul Jarrah. Ya. Umar mau ngomong, kata Abu Bakar, diam. Yang bisa mendiamkan Umar itu siapa? Abu Bakar. Kata Umar apa? Wallahi ma aradtu bidzalik illa anni qad hayyatu kalaman qad jabani khasyitu alla yablughahu Abu Bakar. Aku dah siapkan ini omongan yang saya akan sampaikan ke mereka. Saya pengen ngomong, takut yang ada di pikiran saya ini nggak ada di pikiran Abu Bakar gitu. Takut ide saya ini nggak ada pada Abu Bakar. Ternyata apa? Ternyata dia nggak sangka Abu Bakar lebih hebat lagi daripada ide yang ada di dia. Apa katanya? Takallama Bakar fakatakallama ablaghun nas faqala fi kalamih nahnul umara wa antumul wuzara. Kata Abu Bakar, kami yang jadi umara dan kalian yang menjadi wuzara. Presidennya dari kami, menterinya dari kalian. Itu. Kalau semua mau jadi presiden, koalisi batal ini, Pak. Kalau semua mau jadi presiden, koalisi batal, ya kan? Maka dari kami presidennya, dari kamu menterinya. Faqala Habbab min Mundir. Wallahi la naf'al minna amirun wa minkum amir. Ada pula yang bantah. Enggak, katanya. Dari kami raja, dari kamu raja, katanya. Faqala Bakar, la, kata Abu Bakar dengan tegas awangan. Tidak. Walakinnal umara wa antumul wuzara hum awsatul arabi daran wa arabuhum ihtisaban. Kata Abu Bakar. Enggak boleh. Ya, raja harus dari orang Quraisy. Karena merekalah pembawa agama ini. Dari merekalah datang agama ini. Merekalah orang yang pantas untuk ini. Ya. Babayu Umar, katanya. Ayo baiat Umar. Dia nggak bilang baiat saya gitu, Pak ya. Dia menawarkan ini kepada siapa? Ayo kita baiat Umar ataupun Abu Ubaidah. Masya Allah, kesempatan itu sama Umar kalau mau jadi raja waktu itu. Tapi apa kata Umar? Bal nubayyuka anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah. Tidak, kata Umar. Kami mau membaiatmu, wahai Abu Bakar. Engkaulah sayyiduna. Engkaulah yang terbaik di antara kami. Engkaulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Lalu Umar memegang tangannya Abu Bakar. Lalu dia membaiat Abu Bakar. Dan orang-orang pun membaiat. Jadi pengangkatan Abu Bakar itu aklamasi. Nggak pakai pemilu, Pak. Gampang banget. Jadi itu. Langsung aklamasi. Ya udah Abu Bakar yang menjadi raja. Semua orang berbaiat. Wallahu alam, itu saja dulu Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.